Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, kembali bertemu dengan Bapak ya, Bapak Willy Anggrian pada pelajaran IPA SMP kelas 9. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat semuanya? Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Amin. Tapi bagi yang masih sakit, semoga lekas sembuh ya. Oke. Salam sehat, 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 dan bahagia. Ya, anak-anak hebat sudah siap belajar semua ya? Oke, sip, mantap, mantap. Nah, masih ingat kan dengan video Bapak sebelumnya, pemaparan Bapak sebelumnya mengenai apa ya? Oke, Bapak bukakan dulu peta konsepnya, ini dia. Masih ingat kan dengan materi ini? Ya, betul. Kemarin kita sudah bahas materi mengenai sistem reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Jadi pada materi yang lalu kalian sudah membahas itu, yaitu pada tumbuhan meliputi rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, stolon, spora. Itu apa, kemudian contohnya seperti apa, ini alami ya. Belum kemarin juga kalian sudah Bapak terangkan mengenai reproduksi vegetatif yang buatan. Bahkan kalian sudah praktek langsung ya. Bapak lihat laporan kalian, ya dokumentasi kalian ketika kalian melakukan mencangkok, ketika kalian menyambung, wah luar biasa, keren-keren semangatnya. Dan saya yakin kalian memang jago ya sebenarnya ya, memang jago. Tapi Bapak tunggu laporan kalian selanjutnya. Gimana hasil dari praktek kalian itu? Mudah-mudahan berhasil semua. Amin. Nah, karena kalian kemarin sudah belajar sistem reproduksi vegetatif pada tumbuhan atau sistem aseksual, maka hari ini Bapak akan bahas materi selanjutnya yaitu sistem reproduksi generatif pada tumbuhan. Vegetatifnya sudah, yang tidak kawin, sekarang Bapak bahas yang sistem reproduksi generatif atau seksual atau kawin. Ya. Kita lanjut materinya. Nah, anak-anak, materi ini sebenarnya masih pada KD yang sama dengan materi yang sebelumnya, yaitu pada KD 3.2. Menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. KD keterampilannya yaitu pada 4.2, menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, indikator pencapaian kompetensinya pada materi kali ini adalah ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kedua, menjelaskan proses penyerbukan. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam perantara penyerbukan. Yang keempat, menjelaskan proses pembuahan. Dan yang terakhir yaitu menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap perkecambahan. Oke, semangat yuk, semangat, semangat, semangat. Nah, Bapak mulai dari reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Anak-anak pernah lihat bunga ya? Pernah kan? Jadi di halaman rumahmu atau di tempat kawanmu, tetanggamu atau tempat saudaramu, saya yakin kalian sudah pernah lihat bunga ya, tentu saja. Nah, reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan tingkat tinggi, contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup itu punya bunga, ya. Bunga itu merupakan alat reproduksi generatif. Ternyata bunga itu yang kita pandang indah itu sebenarnya adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, alat reproduksi generatif tadi biasa ya, ada pada bunga itu yang langsung jadi satu. Nah, Bapak terangkan yang langsung ini aja ya. Jadi, seperti kemarin reproduksi pada manusia bahwa pada tumbuhan juga ada namanya alat kelamin jantan. Alat kelamin jantan itu yang ini nih. Yang ini nih, maksud Bapak. Alat kelamin jantan itu terdiri atas sejumlah benang sari, nih ya, sejumlah benang sari. Nah, dalam benang sari itu ada 2 bagian, ada kepala sari dan tangkai sari. Nah, sedangkan alat kelamin betinanya yang ini nih. Ini kalau ini alat kelamin jantan ya, yang ini alat kelamin betinanya yang terdiri dari putik ya. Putik itu ada kepala putik, ada tangkai putik, ada bakal buah. Nah, dalam bakal buah ini juga ada namanya bakal biji. Ya. Nah,
kalau kalian lihat cermati, ini alat kelaminnya ya. Ada juga hiasannya, ada mahkota, ada kelopak, nih mahkota, nih kelopaknya, kemudian ini dasar bunga. Itu ya, ini struktur dari bunga. Nah, Bapak ingin tampilkan video dari kakak kalian ya, Mbak Hasna. Coba sebentar, Bapak setel videonya ya. Ini terkait mengenai struktur bunga, supaya kalian lebih mudah memahaminya. Tunggu sebentar. Oke, ya masih loading ya. Sabar. Ini dia. Silahkan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Konita, kelas 9C akan menjelaskan bagian-bagian bunga dan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk memetik sebuah bunga yang tepatnya berada di bawah bunga. Yang kedua ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga di saat masih kuncup, dan kelopak bunga akan terbuka saat mahkota bunga mulai mekar. Selanjutnya ada mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian-bagian bunga yang paling indah yang berfungsi untuk membantu proses penyerbukan dan melindungi benang sari dan putik di saat masih kuncup. Selanjutnya ada benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Terus ada putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina yang terdiri dari tangkai putik, kepala putik, bakal biji, dan bakal buah. Kepala putik berfungsi untuk melekatnya dan masuknya polen dari kepala sari. Tangkai putik berfungsi untuk menyangga kepala putik agar tetap berada di posisi yang telah ditentukan. Itu tadi bagian-bagian dari bunga sepatu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, jelas ya. Itu tadi ada videonya, langsung disampaikan gambarnya secara langsung oleh Mbak Hasna itu ya. Oke, kita lanjut materi pemaparan berikutnya. Nah, yaitu pada pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Anak-anak, jadi di dalam ruang sari ini ya ada ini kepala sari sebenarnya, kepala sari. Kemudian kalau dibelah itu di dalamnya ada ruang-ruang namanya ruang sari. Jadi kalian silakan sebenarnya boleh kalau dekat kalian ada bunga ya, potong satu aja gitu ya. Nah, kalian buka kepala sarinya. Nah, di dalam itu sebenarnya ada ruang sari. Nah, di dalam ruang sari ini sebenarnya terdapat mikrospora yang diploid ya. Spora-spora yang bentuknya kecil dan dia diploid gitu ya. Nah, mohon maaf, mikrospora ini ya akan membelah secara meiosis ya, dan nanti akan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid ya. Mikrospora, nah ini pecah jadi ini kurang lebih ya seperti ini, kemudian membelah secara mitosis jadi akan kurang lebih terbentuk seperti ini, akan terbentuk inti generatif dan inti vegetatif. Ini untuk sel mikrospora. Ini contoh dari pembentukan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Oke, kita lanjut untuk pembentukan sel kelamin pada betina ya. Itu tadi jantannya. Anak-anak, jadi bakal buah merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Tadi kan waktu saya gambar struktur bunga,
ada di bagian dalam itu namanya bakal buah. Nah, bakal buah ini ada namanya bakal biji, ya, bakal biji biasanya terdapat di dasar bunga. Nah, ini dasar bunga reseptakel ya, dan bentuknya menggelembung. Jadi boleh kalian buka, kalian kupas bunganya, itu nanti ada namanya bakal buah. Di dalam bakal buah ada bakal biji. Nah, di dalam bakal biji itu sebenarnya terdapat sel telur yang merupakan gamet betina, anak-anakku semua. Di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora betina yang diploid. Dia akan, ini 4 sel haploid ya. Sel induk megaspora bermeiosis menghasilkan 4 sel haploid. Jadi dari seperti ini, meiosis menjadi 4 sel haploid. Kemudian nih akan ada sel megaspora yang ini akan hilang, jadilah seperti ini ya. Kemudian membentuk begini, dia membelah lagi, nanti akhirnya menjadi seperti ini. Ini ya. Ini ada sel antipoda atau haploid. Kemudian ini ada intipolar, diploid ya. Ini haploid, yang ini diploid, cuma 2. Kemudian sel telur haploid yang ini ya. Kemudian ada sinergit yang haploid. Ini pembentukan sel kelamin betina pada tumbuhan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, boleh di grup ya, boleh langsung di grup atau di classroom. Anak-anak semua, oh iya boleh juga di komen YouTube ini ya. Oke, lanjut. Anak-anakku semua sudah pernah dengar mengenai penyerbukan? Ya, jadi pada tumbuhan berbiji itu terjadi namanya penyerbukan. Nah, penyerbukan itu ternyata ada macam-macam. Jadi berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan itu dapat dibagi menjadi 3. Bentar ya, terjadi ada 3. Ada penyerbukan sendiri, autogami. Kemudian yang kedua, penyerbukan tetangga, getonogami. Dan penyerbukan silang, alogami. Nah, contohnya seperti apa? Jadi kalian bisa ya, bisa diskusikan dengan kawan-kawannya. Tentu saja boleh kalian pakai referensi lain dari buku yang sudah Bapak bagian di classroom ya. Oke, boleh. Silakan. Kemudian jadi selain penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga atau penyerbukan silang, kita lanjut dengan pembuahan pada tumbuhan berbiji. Wow. Ternyata tumbuhan berbiji terjadi pembuahan ya, tentu saja ya. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Mirip seperti materi yang lalu ya. Pada tumbuhan berbiji, pada tumbuhan berbiji tertutup terdapat 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahannya ganda. Jadi pada tumbuhan berbiji tertutup ada 2 kali pembuahan sehingga ada pembuahan ganda. Ini kurang lebih proses pembuahan ganda pada tumbuhan berbunga. Ya, jadi begini. Ya, terus ini juga terjadi juga sampai jadinya biji. Kalau ini ke ruang sari, ya maaf, ini ke sini. Kemudian ini juga sini jadinya biji. Pokoknya jadinya biji gitulah hasil pembuahannya ya. Nah, pada perkembangan biji setelah terjadi pembuahan tadi, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Dari bakal menjadi biji. Dan bakal buah berkembang menjadi buah. Struktur biji. Embrio dikelilingi oleh kotiledon. Nah, embrio dikelilingi oleh kotiledon dan endosperma yang merupakan persediaan makanan. Embrio dan persediaan makanannya terbungkus oleh selaput biji. Nih, kalau kalian mau tahu di dalam biji ya, di dalam biji ini sebenarnya ada begini nih bentuknya kurang lebih. Ya. Ada bagian-bagiannya. Ini embrio, ini ada ya calonnya ini. Jadi radikula, hipokotil, kotiledon, epikotil, dan plumula. Udah mirip seperti tumbuhan sebenarnya ya, seperti tukulan gitu ya. Kemudian ini testa, kulit biji, hilum,
ya, yang nyenil itu kemudian ada mikrofil. Kalau kalian lihat biji, misalnya biji kacang hijau, kurang lebih sebenarnya seperti ini. Tapi kalau kalian dalamnya itu ada bagian-bagian tertentu yang ini calon jadi tumbuhan. Kalau yang ini dikotil, yang ini contohnya kalau monokotil. Lanjut. Nah, perkecambahan biji. Anak-anak semua. Jadi perkecambahan biji bergantung pada proses yang namanya imbibisi. Apa sih imbibisi itu? Imbibisi merupakan penyerapan air oleh biji sehingga biji mengembang, memecahkan kulit biji dan memicu pembuahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Ya, nih, seperti ini. Bapak akan tampilkan sebentar videonya ya. Nah, ini perkecambahan epigel. Silakan disaksikan. Ya, ini prosesnya dipercepat ini videonya ya. Copyright. Kalian saksikan dari biji, kemudian perkecambahan. Ya, itu belum mulanya. Tampil. Lihat tadi yang cambahan di dalam tanah sebenarnya dari biji akan dia tumbuh seperti ini, akan muncul kotiledonnya. Iya, seperti ini. Sudah mulai tadi menjadi daun sejati. Ya, ini prosesnya lama. Nah, ini perkecambahan hipogeal. Ini kalau hipogeal seperti ini sistemnya. Tadi pola tumbuh ke bawah, ya, naik mulanya. Iya, ini kotiledon tetap di bawah permukaan tanah. Dia tetap di bawah permukaan tanah. Itu yang membedakan. Salah satu yang membedakan ya. Iya. Daun sejati. Nih, iya. Makasih. Ini video Bapak ambil dari YouTube ya, dari siswa juga. Jadi mereka buat laporan dan itu hasilnya. Ya kurang lebih seperti itu dari materi kita, mulai dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, mulai dari bunga ya, kemudian bagaimana sistem persilangannya ya, penyerbukannya, kemudian perkembangbiakan biji, perkecambahan ya. Itu kalian sudah pahami semua, mudah-mudahan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di grup. Cukup ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar, berbagi itu pintar.